dalam segi agama mungkin memang banyak yang nggak cocok, seperti ada dancer, ada apa gitu kan, jadi membuat pro kontra Mas ya. Tapi menurut saya tergantung yang menyikapi gimana gitu ya. Jadi dari pemuda sini enggak, oh ini enggak ikut iuran, enggak boleh ikut. Jadi enggak, kalau sini kalau yang mau ikut silakan, kalau yang enggak mau ikut ya silakan. Tujuannya yang pertama adalah memberikan kekompakan. Baik, selamat sore menjelang petang Tribuners. Kali ini saya berada di Desa Sutojayan di Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang, melihat suasana atau aktivitas karnaval budaya yang ada di Desa Sutojayan, yang juga menggabungkan budaya dan juga sonorek yang saat ini lagi digandrungi warga di Kabupaten Malang. Untuk lebih lengkapnya, mari ikuti perjalanan saya melihat karnaval budaya di Desa Sutojayan, Kabupaten Malang, di Kecamatan Pakesaji. Ini udah berapa kali jadi pengiring kayak gini? Sudah beberapa kali. Apa tantangannya untuk jadi pengiring apa enggak? Kan dadanya sakit tuh kalau pertama kali. Kalau pertama kali itu dadanya sakit, terus telinganya itu kayak sakit gitu loh. Kalau nggak dikasih kapas, ya. Terus persiapan untuk gerakan terus adaptasi suara itu berapa lama persiapannya? Itu hampir 1 bulan lebih ya, karena kita mematangkan latihan ini udah cukup lama. Ya. Ini berat nggak sih baju-baju kayak gini, kasut kayak gini? Kalau menurutku sih yang berat ininya ya, soalnya ini terlalu kayak erat banget. Kalau nggak erat itu nanti lepas. Untuk segini ini sewanya berapa Pak? Kenapa? Untuk menukar biaya berapa ini sewanya ini? Untuk sewanya sih sekitaran 200.000 ke atas. Itu per orang ya? Iya. Ini berapa rombongan ini Mbak? Kenapa? Total berapa rombongan ini semuanya ini Total pesertanya? nih, mungkin 12-an lebih ya. Konsepnya ini kayak konsep apa? Konsepnya itu topeng hilang. Kalau menurut aku sih sebagai pria, sebenarnya dengan pro dan kontra kemarin yang terjadi itu sebenarnya pengaruh sekali sih, karena banyak yang menganggap kayak ada yang membatalkan karnaval, membatalkan make up, tapi dari nilai plusnya itu banyak sekali kayak MUA pria-pria itu sangat laris di bulan-bulan karnaval seperti ini. Sebenarnya nggak mulai Agustus sih, malah sebelum Agustus itu udah banyak yang makeup karnaval, pawai kayak gitu. Terus banyak juga pedagang-pedagang kaki lima yang berdagangan di setiap karnaval, hampir setiap weekend kayak Jumat, Sabtu, Minggu pasti ada karnaval. Sekali merias berapa orang? Kalau saya 1 orang itu mampu di 10 orang sih kadang, tapi kadang kalau saya bawa tim bisa sampai 1 sampai 2 RT. Sehari pernah sampai 45 klien, 50 klien, tapi itu membutuhkan beberapa tim, 5 sampai 6 timan lah. Tantangannya ketika masuk ke daerah-daerah karnaval kayak gini, udah banyak sekali kayak pelang-pelang yang kita nggak boleh masuk, kita harus cekcok dulu sama orang pelang-pelang yang kayak kita harus bayar parkir, kita harus bayar HTM, padahal kita ini cuma datang mau ngerias yang karnaval kayak gitu. Tantangannya lagi pulangnya nggak bisa karena udah kebarengan sama sound-sound yang udah jalan kayak gitu. Kalau tantangan yang lainnya nggak ada sih. Kalau se-RT berapa ya, lebih lah jutaan lah. Kalau satunya kayak gini kan mulai dari 250 sampai 300. Kadang kalau maskot premium itu 400.
Najum. Mas Yanto, bisa dijelaskan awalnya bikin sound horeg ini inspirasi dari mana Mas? Hobi Mas, saya dari hobi. Sejak kapan itu Mas dulu Mas? Ya mulai tahun 2010 saya main sound. Untuk biaya membuat satu sound horeg ini membutuhkan biaya berapa Mas Yanto? Satu set itu maksudnya, Satu set. atau ya kurang lebih sekitar 400 sampai 500 juta. Dengan kondisi seperti itu menguntungkan nggak sih Mas untuk menjadi seorang pengusaha sound horeg itu Mas? Ya lumayan menguntungkan. Alasannya Mas? Ya karena apa ya, ya untuk sekarang kan harga sound horeg juga semakin bagus gitu. Untuk sewa satu kali event itu berapa Mas biasanya? Ya minimal mulai 15 juta sampai 30 juta tergantung permintaan penyewa. Kalau yang saat ini berapa sub ini Mas? Ini 12 sub. Berapa Mas nilai sewanya kalau punya sampai yang sekarang ini? Kalau yang ini pakai 17 juta ini untuk harga ini. Ada berapa unit yang dipersiapkan untuk persewaan sound horeg? Kita ready 2, mic 1 dan 2. Mas, kalau sound horeg ini kan ada pro kontra ya. Ya Mas. Nah Mas sampai sendiri menyikapinya seperti apa Mas? Kalau pro ini sudah biasa ya, apalagi usaha-usaha yang kelihatannya semakin apa di atas, mungkin semakin diminati warga, mungkin banyak juga warga yang nggak suka gitu ya. Dan juga mungkin karena apa ya, untuk dalam segi agama mungkin memang banyak yang nggak cocok, seperti ada dancer, ada apa gitu kan, jadi membuat pro kontra Mas ya. Tapi menurut saya tergantung yang menyikapi gimana gitu ya. Untuk saya sendiri yang kurang cocok itu dancer dan pakaian yang terbuka, karena banyak anak kecil-kecil yang menonton di acara horeg itu. Jadi kurang bagus lah untuk nanti masa depannya anak-anak kita nanti ke depannya. Ngemasnya lebih bagus lagi Mas ya? Gimana? Mengemasnya lebih bagus lagi. Nah, kemasnya lebih bagus lagi lah. Untuk dancer itu lebih baik ya, jangan yang pendek-pendek gitu, soalnya kalau dilihat anak kecil-kecil itu kurang bagus nanti di masa depannya gitu. Baik, kali ini saya berada di Desa Sutojaya di Kecamatan Pakisasi, Kabupaten Malang. Dan sepertilah suasana terkini atau karnaval budaya yang ada di Desa Sutojaya di Kecamatan Pakisasi, Kabupaten Malang. Cukup meriah sekali. Bahkan tadi juga kami sempat mewawancarai banyak sekali warga yang sangat antusias mengikuti acara karnaval budaya yang ada di Desa Sutojaya. Sangat seru sekali. Ya, sebelum ada acara karnaval ini kan ada mufakat dari desa. Kesepakatan itu biasanya kan dari desa mengetahui. Terus kita dari pemuda musyawarah gimana mengumpulkan dana itu, yaitu jadi kita tidak menekan pemuda. Pemuda itu seikhlasnya dengan iuran 10.000 per minggu, ada yang 15.000, 20 lah, 20 itu yang paling. Satu tahun berapa Pak? Satu orang Pak? Satu orang tuh yang 15 itu ya 400, ada yang 500. Kan kadang kan ya nggak narik gitu kan, kadang yang libur itu. Intinya gitu. Jadi total keseluruhan tuh biasanya terkumpul tuh dana 17 antara 15. Kalau yang pro itu kan ya semua pasti ada, yang pro dan kontra pasti ada Mas. Ya intinya kita nggak memaksa, yang nggak mau ikut itu ya silakan, kalau mau ikut nggak iuran nggak ikut itu ya silakan, kalau mau ikut karnaval itu silakan. Ini nggak memaksa siapapun, bebas, ini intinya gitu aja Mas. Jadi dari pemuda sini nggak, oh ini nggak ikut iuran, nggak boleh ikut. Jadi enggak, kalau sini kalau yang mau ikut silakan, kalau yang nggak mau ikut ya silakan gitu. Intinya pemuda sini support, yang pemuda sama sini tuh istilahnya
gimana meramaikan 17-an ini 1 tahun sekali. Tujuannya yang pertama adalah memberikan kekompakan edukasi kepada warga Desa Sutojayan, utamanya yaitu semangat kegotong-royongan dan semangat yaitu perjuangan. Ini ada total berapa peserta, kemudian temanya apa? Kalau untuk pesertanya diikuti oleh kurang lebih 20 RT ya. Kemudian dari lembaga mulai dari TK, SD, SDN, SDI, Sanawiyah, dan Aliyah. Total keseluruhan kurang lebih sekitar 25 peserta. Kalau untuk tema kita mengambil yaitu tema karnival budaya. Ini persiapannya sendiri mulai mulai berapa lama ini Bu, teman-teman Bu? Kalau untuk persiapan insya Allah ini sekitar 2 bulan maksimal, 2 bulan 1 bulan maksimal jalan. Ini event yang keberapa Bu di sini Bu? Kenapa? Event yang keberapa ini? Setiap tahun kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan kegiatan karnaval. Jadi kalau untuk eventnya setiap tahun ada. Baik, demikianlah Tribuners liputan kami melihat karnaval budaya berkolaborasi dengan Sonoron yang saat ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang antusias melihat karnaval di kawasan Desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, sejumlah UMKM maupun penata rias dan juga persewaan sound berharap penuh pada gelaran karnaval di setiap daerah maupun kebanyakan di Kabupaten Malang, salah satunya di Desa Sutojayan, Kabupaten Malang. Perputaran uang hampir 1 miliar lebih setiap kali event karnaval yang ada di suatu tempat. Dari Kabupaten Malang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.